Selamat pagi anak-anak. Bersama Bu Maria, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas adalah tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Nah, apakah itu fenomena alam? Fenomena alam adalah peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia, meskipun mempengaruhi kehidupan manusia. Contoh, fenomena bencana alam, fenomena kondisi cuaca, misalnya terjadinya petir misalnya, atau terjadinya pembusukan makanan. Lah itu semuanya yaitu terjadi karena peristiwa alam atau fenomena-fenomena secara alami yang terjadi secara alami. Nah, sedangkan fenomena sosial itu seperti apa? Contohnya, fenomena sosial adalah gejala atau peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Contoh tentang teks tentang kenakalan remaja, tentang aksi solidaritas, aksi gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, mari anak-anak, mari kita supaya lebih jelas lagi struktur teks eksplanasi seperti apa, mari kita lanjutkan. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu memuat informasi yang bersifat faktual. Apa itu faktual anak-anak? Ya, faktual adalah fakta atau nyata. Kemudian struktur teks eksplanasi terdiri dari 1. Pernyataan umum atau gambaran umum. Yang kedua, deretan penjelas yang berupa eksplanasi itu sendiri atau kumpulan fakta-fakta pada deretan penjelas ini. Yang ketiga adalah pada bagian interpretasi. Interpretasi ini adalah berupa kesimpulan atau pendapat dari sang penulis itu sendiri. Mari anak-anak, supaya lebih jelas kita lanjutkan lagi. Struktur eksplanasi yang pertama, pernyataan umum atau gambaran umum, deretan penjelas atau fakta, dan interpretasi atau kesimpulan. Nah, yang biasanya terdapat pada paragraf pertama ya nak, pernyataan umum itu di awal pada teks tersebut berupa hal-hal umum, gambaran umum tentang sesuatu yang akan diceritakan dalam teks eksplanasi tersebut. Kemudian deretan penjelas biasanya di paragraf berikutnya. Misalnya setelah paragraf 1 itu pernyataan umum, paragraf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu adalah pada deretan penjelas atau deretan fakta-fakta atau eksplanasi itu sendiri. Kemudian bagian interpretasi, bagian yang terakhir, paragraf terakhir adalah bagian kesimpulannya atau bagian pendapat atau kesimpulannya, interpretasinya pada bagian terakhir. Jadi bisa teks eksplanasi itu bisa memuat 3 paragraf saja minimal ya. Paragraf 1 pernyataan umum, paragraf 2 deretan penjelas atau fakta, paragraf ketiga berupa paragraf interpretasi atau kesimpulan, atau juga bisa terdiri dari lebih dari 3 paragraf, misalnya paragraf terdiri dari 4 paragraf, 5 paragraf. Nah, intinya yang pertama itu deretan penjelas dan paragraf yang terakhir itu adalah bagian kesimpulan atau interpretasi. Jelas ya nak? Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi bahwa pada bagian pernyataan umum itu
berisi gambaran-gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas di dalam teks. Deretan penjelas berupa hal yang ingin dibahas dalam teks yang secara ilmiah. Yang ketiga, pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks. Interpretasi bersifat pilihan, artinya boleh membuat, boleh tidak. Contoh teks Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar. Nah, pada bagian teks ini memuat 3 komponen struktur teks eksplanasi ya. Nah, yang bagian ini memuat berupa pernyataan umum, menceritakan tentang bagaimana bisa Thomas Alva Edison ini sehingga menemukan lampu pijar gitu ya. Kemudian yang bagian kedua adalah deretan penjelas ya. Nah, ia melihat dunia. Deretan penjelas berikutnya, deretan penjelas dan yang terakhir ini adalah kesimpulan atau interpretasi.